awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal dari Allah sendiri yang memberikan sukacita yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan menjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Sing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan menjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, katakan dengan keras, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan menjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama Engkau Tuhan. Worship you, yes Jesus. Tiada yang lebih indah dan lebih besar dari nama Engkau Tuhan. Tiada hal yang dapat menandingi kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan, kami dapat melakukan hal yang tidak mungkin. Thank you Jesus.
Yesus Tuhan. Oh, ku angkat suaraku, nyanyi pujian bagimu. Alam raya bersorak, menyanyikan kebesaran-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, keagungan-Mu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Seluruh bumi sujud padamu, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Selamat hari Minggu, selamat hari Natal bagi setiap kita. Minggu ini dikenal juga sebagai Minggu Advent ketiga, yaitu masa kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangannya adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa yang membebaskan, memulihkan, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari setiap kita di masa persiapan ini mendengar pesan Tuhan dan suara Tuhan baik-baik, supaya kita mengalami kesukaan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami mengucap syukur punya kesempatan mendengar firman Tuhan. Biar setiap kami boleh membuka hati pikiran kami, sehingga pesan Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kami, dan firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Bapak Saudara, khotbah hari ini saya akan berikan judul Jangan Takut, Percayalah kepada Allah. Tidak bisa dipungkiri, hampir selama setahun ini kita ada di dalam keadaan yang membuat kita was-was, bahkan banyak yang mengalami ketakutan. Bagaimana tidak takut? Kenyataan dengan pandemik virus corona, banyak orang yang telah sakit dan bahkan meninggal. Bukan hanya yang tua, yang punya latar belakang ada penyakit bawaan, tetapi yang muda juga ada yang banyak yang meninggal. Bahkan dokter dan para medis lainnya juga banyak yang meninggal. Ada ketakutan kalau keluar rumah kita bisa tertular, karena kita tidak tahu apakah orang yang kita temui itu mereka tertular atau tidak, mereka positif atau tidak. Bahkan makanan yang kita makan atau minum sekalipun bisa saja tertular. Bahkan melalui benda-benda saja bisa tertular. Seperti minggu lalu di berita dikatakan karena tiupan lilin seorang yang ulang tahun yang ternyata dia positif COVID, undangan sebanyak 40 orang saudara, semua menjadi positif COVID. Terlepas dari berita itu benar atau tidak, tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Jadi ada ketakutan bagaimana caranya supaya saya juga bisa mencicil kredit juga, sementara gaji dipotong, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Saudara, ada juga ketakutan, kekurangan kebutuhan sehari-hari, bahkan uang sekolah anak-anak. Tetapi di balik kekhawatiran itu, ada Roh Kudus yang senantiasa berkata, jangan takut, karena ada Tuhan beserta dengan engkau. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada perkataan Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan, tapi Tuhan, tapi detik itu juga ada suara Tuhan berkata, jangan takut, percayalah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Maria, bagaimana dia menghadapi ketakutan di dalam hidupnya. Kita akan sama-sama baca di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca sama-sama. Di dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau kelahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, Maria tadinya hidupnya baik-baik saja. Dia seorang gadis muda yang sederhana, yang sedang jatuh cinta dan sedang bertunangan dengan seorang pria yang tampan tentunya. Namanya Yusuf dari keturunan Daud, yang juga adalah laki-laki yang sederhana. Mereka berasal dari kota yang kecil yang bernama Nazaret. Nah, tadinya Maria bukanlah wanita yang terkenal, bukanlah wanita yang berpengaruh, tetapi mendadak jadi viral pada waktu itu, saudara. Diawali dengan Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang ke rumah Maria. Kemudian ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, Maria bukan hanya kaget atau terkejut, tetapi dia mulai takut di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena aku belum bersuami, katanya. Apakah mungkin tunangan saya Yusuf percaya kalau saya cerita saya hamil karena Roh Kudus? Apakah dia akan menuduh saya selingkuh dan akhirnya dia akan menceraikan saya? Mungkin kira-kira begitu di dalam hatinya. Atau mungkin juga, ini kan Nazaret, kota kecil. Saya hamil pasti akan ketahuan dan saya pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Dan semua keluarga saya akan menanggung malu. Karena zaman itu belum bersuami. Mungkin juga dalam pikirannya, nanti kalau saya sampai perguncingan banyak orang, saya hamil belum punya suami, saya pasti akan dilempari sampai mati dengan batu. Karena dianggap berzina menurut hukum Taurat. Saudara, apakah wajar Maria takut? Pasti sangat wajar. Tetapi di balik semua ketakutan Maria akan semua hal buruk yang dia akan hadapi, Maria berkata kepada malaikat itu. Dia katakan demikian, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Keputusan Maria untuk mempercayai Tuhan, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Maria menjadi wanita yang paling beruntung di antara semua wanita. Karena dari rahimnya lahir seorang juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita rayakan setiap Desember, setiap tahun sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin sampai akhir tahun ini kita punya pergumulan mirip seperti Maria. Tadinya kita baik-baik, tapi mendadak Tuhan izinkan kita mengalami situasi pandemik virus COVID ini. Sebagian besar kita mengalami kesulitan ekonomi. Gaji kita langsung banyak dipotong. Bahkan yang kerja di pariwisata, terpaksa kita harus cari alternatif lain. Karena apa? Karena turis belum datang. Karena bandara internasional saja masih tutup sampai hari ini. Harusnya kita bisa merayakan Natal dan bertemu dengan handai tolan kita. Sekarang malah kita menjaga jarak. Saudara, tapi di balik ketakutan yang kita alami, apa keputusan yang ada di dalam hati kita? Itu yang penting. Apakah kita membiarkan diri kita dalam ketakutan, atau kita mengatakan, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita belajar dari kisah Maria dalam mempercayai Tuhan? Yang pertama, Allah berkuasa memberi kasih karunia. Lukas 1 ayat 29-30 tadi berkata demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Tapi kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah saudaraku, Maria bukan hanya terkejut tetapi ketakutan di dalam hatinya. Mungkin dia sedang berpikir, mungkinkah saya beroleh kasih karunia Tuhan? Atau mungkin juga bertanya-tanya, apakah saya layak beroleh kasih karunia dari Tuhan? Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tetapi malaikat itu meyakinkan Maria 2 kali, kita dengar tadi. Maria telah beroleh kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan. Karena itu dia tidak perlu takut. Demikian kata malaikat itu. Nah, anugerah yang diberikan kepada Maria juga kita lihat bukanlah usaha Maria, tapi semata-mata karena pemberian dari Tuhan. Tuhanlah yang mendatangi Maria melalui malaikatnya. Jadi Tuhanlah yang berinisiatif memberikan anugerah kepada Maria. Nah demikian juga hidup kita saudara. Dalam situasi yang sulit mungkin sekarang ini, percayalah ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Ada anugerah Tuhan bagi setiap kita. Mungkin kita bertanya, apakah mungkin Tuhan? Apakah bisa melalui hidup saya, situasi saya sekarang ini? Saudaraku, percayalah Dia Allah kita yang juga Bapa kita. Dialah sang pemberi anugerah itu. Bukan karena kita pantas atau layak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi karena Dialah yang sudah memilih kita. Dialah yang sudah memanggil setiap kita. Saudara, kalau kita lihat di cerita Alkitab, sama seperti Rahab, seorang wanita pelacur yang menyembunyikan para pengintai Israel. Saudara masih ingat ya? Jadi dia mendapatkan kemurahan Tuhan sehingga ia tidak dibunuh oleh musuhnya waktu itu, yaitu bangsa Israel. Saudara, Yakub yang juga pernah penipu, dia juga mendapatkan kemurahan Tuhan. Paulus yang seorang penganiaya umat Tuhan, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Yang paling dekat dengan Yesus, murid-muridnya disuruh berjaga-jaga, mereka malah tidur. Bahkan waktu Yesus ditangkap, mereka semua lari mengambil jalan masing-masing. Tetapi Yesus tetap memberikan anugerah kepada murid-muridnya. Dan ada satu keluarga yang dalam masa pandemi ini, orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ditunggu-tunggu pekerjaan tidak datang. Sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi belum juga dapat. Tetapi siapa yang menyangka saudara, melalui anaknya yang baru lulusan SMA, belum kuliah, tapi di masa pandemi ini ada yang kasih pekerjaan, bahkan gajinya 2 kali lebih besar dari UMR yang ada di sekarang ini. Saudara, di mana lagi kita bisa menemukan pekerjaan demikian di masa pandemi ini? Inilah kasih karunia, inilah anugerah Tuhan. Dia tidak layak harusnya mendapatkannya karena baru tamat SMA. Sekarang ini yang sarjana saja, yang sudah manajer saja banyak diberhentikan dan dipotong gaji. Tetapi dia malah mendapat pekerjaan yang bagus. Bahkan bukan dia yang mencari saudara, tapi ada yang menawarkan pekerjaan. Saudaraku, itulah anugerah Tuhan. Tuhan berkuasa memberi anugerah. Ada amin? Yang kedua, apa yang kita belajar? Allah berkuasa atas masa depan kita. Lukas 1 ayat 31 sampai 33 berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, malaikat tidak hanya memberitahu bahwa Maria akan mempunyai anak,
Jadi seperti dokter yang memberitahukan pasiennya, "Bu, selamat, Anda akan punya anak." Tetapi melalui malaikat itu Tuhan juga memberitahu kepada Maria apa yang Tuhan akan kerjakan di masa depannya. Tuhan meneguhkan Maria, bahkan anaknya itu akan menjadi penerus tahta Daud, nenek moyang Maria dan Yusuf di masa lampau. Dan dikatakan dia akan memerintah selama-lamanya. Tuhan juga meyakinkan Maria bahwa Maria akan menjadi bagian besar dan rencana besar Tuhan untuk memenuhi janjinya bagi bangsa Israel. Nah, kepercayaan Maria akan kuasa Allah di masa lalu, bahkan sampai masa depannya, mengalahkan semua ketakutannya. Itulah yang membuat Maria bisa merespon dengan benar panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu kami membeli rumah yang kami tempati sekarang, sebenarnya sebelum kami kasih tanda jadi gitu ya, sudah ada orang sebelumnya kasih DP 10 juta waktu itu. Harusnya itu sudah sah transaksinya. Tapi saudara, dia memilih kami dan mengembalikan DP 10 juta itu kepada orang yang pertama. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Padahal DP yang akan kami kasih dan tidak ada 10 juta bahkan saudara. Tapi apa? Setelah kami ngobrol-ngobrol, ternyata suaminya itu adalah teman baik atau sahabat baik dari om saya waktu mereka masih muda. Jadi mereka sama-sama berjuang, sama-sama curhat, kira-kira begitu ya. Jadi sekalipun itu sudah 20 tahun sebelum kami beli rumah itu. Saudara, itulah rancangan Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengatur sejak dulu sampai masa depan kita. Tidak ada satupun kejadian yang kebetulan. Sekalipun kita tidak menyadarinya. Tetapi Tuhan berkuasa merancang semua kehidupan kita. Dia sedang merancang segala sesuatu baik masa depan kita. Karena itu, waktu kita sedang terhubung dengan seorang sekarang ini, lihatlah. Satu pertemuan yang berharga. Karena pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Kalau kita punya kesempatan memuridkan orang, saya mendorong saudara, lihat itu menjadi satu pertemuan yang berharga. Karena Tuhan punya rencana di masa depan bagi orang itu dan juga bagi kita. Karena itu, dan satu lagi, kalau kita sedang di dalam masa pandemi corona sekarang ini, percaya ini bukan kebetulan. Sekalipun keadaan sulit, tapi pasti Tuhan sedang mengatur segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di masa depan kita. Karena itu saudaraku, jangan takut. Percayalah Tuhan sedang bekerja. Dia sedang berkuasa atas masa depan kita. Dialah mengatur masa depan kita. Ada amin. Yang ketiga apa yang kita belajar? Yaitu Allah berkuasa atas segala yang mustahil. Lukas 1 ayat 37-38 berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Maria mungkin akan sulit menatap mata Yusuf. Seorang pemuda yang ia cintai. Bagaimana caranya menjelaskan kepada calonnya mengapa dia hamil. Kemudian ia mungkin akan menerima konsekuensi yang menyakitkan. Yaitu tidak menikah. Kenapa? Karena akhirnya tunangannya Yusuf menolak dia. Karena rencana Allah. Mungkin juga akan dilempari batu sampai mati karena kehamilannya di luar nikah. Tetapi apa saudara? Di balik semua itu, ketika malaikat memberitahu Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria merespon dengan benar. Dan Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu ya Tuhan. Saudara, itu adalah sebuah deklarasi iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan terbukti, semua hal yang buruk harusnya terjadi yang akan menimpa Maria. Tuhan meluputkan, Tuhan menolong Maria dengan cara yang ajaib. Sekarang pertanyaannya bagi setiap kita. Percayakah kita sungguh-sungguh bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya dan mengatakan, aku percaya ya Tuhan.
Saudara, karena itu jangan takut. Karena sekalipun kita melewati persoalan besar hari-hari ini, melewati kesulitan keuangan pada hari-hari ini, saudaraku, percayalah pasti ada jalan keluar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin. Saya akan tutup di Yohanes 20 ayat 29b berkata, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang ke dunia ini sebagai manusia. Lahir melalui Maria. Sekalipun datang sebagai manusia biasa, tetapi dia berkuasa atas segala sesuatu. Waktu dia berkata sembuh, maka yang sakit akan sembuh. Waktu dia berkata bangkit, maka orang mati akan bangkit. Jadi tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menahan kuasa Tuhan. Karena itu di dalam persiapan kita menantikan kedatangan Yesus Tuhan kita, saya mengajak kita merespon dengan cara yang benar. Ada amin. Percayalah, Tuhan berkuasa memberi kasih karunia. Tuhan berkuasa atas masa depan saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang mustahil. Ada amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya firman ini memberkati setiap kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan. Kalau Engkau melakukan mujizat melalui Maria, yang orang biasa, bukan karena kehebatan gagah perkasanya, tapi karena anugerah Tuhan. Kami percaya juga setiap kami di tempat ini, sekalipun kami bukan orang terkenal, bukan karena kebaikan kami, bukan karena gagah perkasa kami, kami percaya di masa persiapan Natal ini, Tuhan di akhir tahun ini ada anugerah mendatangi setiap kami, ada anugerah mendatangi setiap jemaat. Bahkan perkara yang mustahil sekalipun menurut kami, di dalam Tuhan, waktu Engkau berkata selesai, maka semua akan selesai. Terima kasih Tuhan. Kami menerima firman ini dengan iman di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar, semua jemaat hari ini diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita, kita berdoa bagi bangsa kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami ada dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami bangsa yang Tuhan kasihi. Bangsa kami bangsa yang Tuhan cintai. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu, biar kesukaan besar datang kepada bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Biar Engkau yang memberkati pemimpin kami, mulai dari Presiden Jokowi, semua menteri, MPR, DPR, gubernur, bupati, bahkan sampai ke tingkat paling rendah. Tuhan, kami percaya Engkau lah yang memilih mereka semua. Apapun latar mereka, Tuhan Engkau lah yang mempercayakan mereka. Kiranya semua kepercayaan yang Tuhan berikan, mereka bisa emban dengan tanggung jawab, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kalau ada rencana-rencana jahat, kami berdoa biar Roh Kudus mendatangi mereka. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, ya Tuhan. Biar bangsa kami boleh mengalami kemajuan, bangsa kami boleh mengalami satu kemakmuran yang lebih lagi, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap para medis, setiap para dokter yang sedang berdiri di depan Tuhan, di dalam membasmi semua virus-virus yang sedang ada di bangsa kami, terlebih khusus virus COVID ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat buat mereka sehingga mereka bisa menemukan antivirus yang tepat, mereka bisa menemukan vaksin yang tepat, ya Tuhan. Biarlah bangsa kami keluar dari keadaan ini, Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami hal yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur bahkan para misionaris, Engkau berkati mereka dimanapun diutus. Baik itu di desa-desa Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka. Engkaulah Tuhan yang memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, melindungi mereka dari setiap rancangan si jahat, dari setiap virus yang mencoba menyerang keluarga mereka. Biarlah rencana Tuhan, visi Tuhan dalam hidup mereka digenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah engkau yang sekolah, yang sedang kuliah. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu pada hari-hari ini, diberkatilah engkau, dilindungilah engkau dari setiap rancangan si jahat, dan biarlah rancangan Tuhan digenapi di dalam hidupmu. Percayalah, ada anugerah Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Percaya masa depanmu Tuhan sudah mengatur. Bahkan dari masa lalu sampai masa yang akan datang, Tuhan sudah mengatur. Karena itu berjalanlah terus di dalam Tuhan, berjalan terus di dalam Tuhan. Kiranya kasih setia Allah kita, damai sejahtera dari Tuhan kita, dengan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus menyertai setiap kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.